Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kembali dipertemukan dalam majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua urusan-urusan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Risalah Adab Sulukil Murid, karya daripada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau berkata, wa 'alal muridi an yajtahida fi kaffi jawarihi 'anil ma'asi wal atham. Sudah seharusnya seseorang yang mencari keridhaan Allah itu selalu berusaha untuk menahan anggota badannya daripada melakukan maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Wala yuharrik syai'an minha illa fi ta'ah, dan dia tidak menggerakkan anggota badannya kecuali di dalam ketaatan. Wala ya'mal biha illa syai'an ya'udu 'alaihi naf'uhu fil akhirah, dan tidak beramal dengan anggota badan tadi kecuali amal-amal yang mendatangkan manfaat nanti di akhirat. Jadi alhamdulillah, ya, nikmat dari Allah, kita diberikan anggota badan yang komplit. Ya, alhamdulillah tidak ada yang kurang. Cuman ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, yaitu mensyukurinya dengan cara menggunakan setiap anggota badan ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan. Ya, tentunya Allah menciptakan ini semuanya tujuannya untuk dibuat kebaikan. Ya, digunakan untuk taat, digunakan untuk melakukan amal-amal yang baik. Semuanya yang diberikan ini harus kita syukuri. Mata harus kita syukuri, telinga kita syukuri, ya, mulut kita syukuri, tangan, kaki, perut, ya, semuanya. Bagaimana cara mensyukurinya? Menggunakan mata untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Menggunakan telinga untuk mendengar hal-hal yang bernilai taat. Ya, menggunakan lisan di dalam sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita nanti di akhirat. Karena itu, kalau ingin mendapatkan keridhaan Allah, hendaknya anggota badannya dijaga supaya tidak melakukan maksiat-maksiat, tidak melakukan dosa-dosa, tidak menggunakan anggota badan ini kecuali dalam ketaatan dan sesuatu yang nanti manfaatnya kembali kepada kita di akhirat. Berarti sebelum melakukan itu dipikir dulu, ini ada manfaatnya enggak kira-kira ini? Bernilai pahala atau tidak? Ya, kalau itu tidak bernilai pahala, ya kita tinggalkan. Apalagi kalau nilainya dosa, maksiat, pelanggaran. Nah, ini berbahaya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maksum. Dan sesungguhnya jahannam, neraka jahannam itu, la mau'iduhum ajma'in, itu adalah sebagai ancaman bagi manusia ini, makhluk jin dan manusia. Laha sab'atu abwab, yang mana neraka ini memiliki 7 pintu. Memiliki 7 pintu, likulli babin minhum juz'um maksum. Setiap pintu itu akan diisi oleh orang-orang yang menggunakan anggota badan yang diberikan oleh Allah untuk maksiat. Jadi menurut sebagian ahli tafsir, yang bermaksiat dengan matanya ada pintu tertentu. Dia akan masuk ke pintu tadi itu, ke neraka tadi, untuk disiksa matanya.
Yang menggunakan telinganya ada pintu tersendiri. Yang menggunakan lisannya ada pintunya sendiri. Yang menggunakan tangannya maksiat ada pintunya sendiri. Yang menggunakan kakinya maksiat ada. Yang perutnya isinya hal-hal yang haram ada pintunya sendiri. Yang menggunakan kemaluannya untuk maksiat berdosa ada pintunya. Laha sab'atu abwab. Neraka itu ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'um maksum. Setiap pintu sudah terbagi sesuai dengan anggota badan yang dia gunakan bermaksiat kepada Allah di atas dunia. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari Abdullah bin Umar, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, inna li jahannama sab'ata abwab. Sesungguhnya bagi neraka jahanam itu ada 7 pintu. Babun minha liman salla sayfahu ala ummati. Ya. Ada satu pintu khusus untuk orang-orang yang menggunakan tangannya menghunuskan pedang untuk membunuh umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan tangan untuk membunuh. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa neraka jahanam itu memiliki 7 pintu. Karena itu jika ingin mendapatkan ridha Allah di dunia sampai di akhirat, jangan sampai menggunakan anggota badan untuk bermaksiat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan pikiran semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi semuanya tidak akan luput, tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya, digunakan untuk apa pendengarannya? Digunakan untuk apa penglihatannya? Ya, dan seterusnya. Bahkan nanti anggota-anggota badan ini akan bersaksi di dalam pengadilan Allah, ya. Mereka yang kita kenal tidak bisa bersuara, tangan tidak bisa bersuara, mata tidak. Nanti di pengadilan Allah semuanya akan bersuara, mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita lakukan. Ya, bahkan mulut yang seharusnya bersuara di hari itu apa? Diam, tidak bisa jawab. Mata akan bersaksi, ya Allah, ini orang ini dulu menggunakan saya untuk ini. Ya, telinga akan bersaksi, ya Allah, ini orang ini menggunakan saya untuk mendengarkan ini misalnya. Disitulah manusia akan dibalas sesuai dengan amal-amalnya. Kemudian kata beliau, wal yubali fi hifdzil lisan. Jangan lupa selalu berusaha untuk menjaga lisan, mulut kita ini. Fa inna jirmahu saghirun wa jurmuhu kabir. Karena mulut itu bentuknya kecil, tapi kalau sudah tidak terkontrol bisa menyebabkan bahaya yang luar biasa. Bahkan gara-gara mulut ini ada manusia-manusia yang ya kepalanya dulu jatuh ke dalam neraka. Tidak ada yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam neraka kecuali kesalahan daripada lisannya. Karena itu dijaga lisan daripada anil kadzib, daripada bohong, daripada ghibah, ngerasani orang, atau kalimat-kalimat yang berbahaya, omongan-omongan yang burnu, yang kotor, atau mengucapkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya walaupun tidak haram. Ya. Karena kata beliau, fa innahu yuqassil qalba. Orang kalau banyak omong, walaupun tidak haram omongannya, ngomong tok senengannya, ya, tidak mandek, ini bisa menjadikan hatinya keras. Banyak omong itu yuqassil qalba,
membuat hati manusia itu menjadi keras. Wa yakunu fihi dhaya'ul waqt, juga di dalam omongan yang tidak bermanfaat itu terdapat waktu-waktu yang dibuang sia-sia. Bal yanbaghi lil murid an la yuharrik lisanahu illa bitilawah au dzikir au nushin li muslim au amrin bin ma'ruf au nahyin an munkar. Janganlah menggerakkan lisan kecuali di dalam hal-hal yang mendatangkan pahala. Apa contohnya? Menggunakan lisan yang mendatangkan pahala, ya dengan digunakan untuk baca Quran, untuk zikir, untuk istighfar, minta ampun sama Allah, untuk sholawat, ya. Atau nushin lil muslim, atau memberikan nasihat kepada orang Islam, mengajak kepada yang baik, mengajak manusia untuk berbuat baik, dan mencegah mereka untuk tidak melakukan kemungkaran. Berarti selain ini tidak boleh ngomong, ya boleh, karena kita butuh, ya, untuk jual beli, ya, tidak mungkin kita pakai bahasa isyarat, tidak boleh ngomong, ambil ustadz, ya, piro lagi, ya, 5 misalnya, tak kelem ngomong, ya, ini untuk keperluan harus ngomong, ya, jual beli, ya, atau misalnya yang lainnya ngajak omong, misalnya istrinya, anaknya dan lain-lain, ini perlu untuk diucapkan. Tapi selebihnya daripada itu, omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya ditinggalkan sedikit-sedikit supaya hati tidak menjadi keras. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu. Setiap omongan yang diucapkan oleh anak turun Nabi Adam ini, manusia, itu akan menjadi musibah bagi dia. Semuanya omongan kita ini menjadi musibah. Tidak akan mendatangkan kebaikan kecuali jika omongan itu berupa zikrullah, zikir kepada Allah, ya, termasuk belajar ilmu, ya, menyampaikan ilmu, au amrun bin ma'ruf au nahyun an munkar, atau ngajak-ngajak orang untuk berbuat baik atau mencegah mereka supaya tidak berbuat buruk, berbuat kemungkaran. Ini baru akan mendatangkan manfaat nanti di hari kiamat. Yang lainnya, ya, itu akan menjadi musibah. Karena omongan-omongan yang kita ucapkan yang tidak mendapatkan pahala, itu nanti ketika kita saksikan di hari kiamat, hari pembalasan, kita akan nyesel, sumpek ngelihatnya, ya Allah eman, coba tak kayak baca Quran, ya, coba tahu kalau seperti ini, ya, saya buat zikir, saya buat ini, seperti itu sudah penyesalan yang luar biasa. Padahal tidak ada dosa itu, omongan itu. Bagaimana kalau omongan kita adalah omongan-omongan yang melanggar agama atau mengandung dosa, ya, berarti penyesalannya lebih lagi. Karena itu semua omongan manusia ini musibah bagi mereka. Kenapa? Ya rugi nanti di akhirat. Ternyata banyak buang-buang waktu. Padahal hari itu butuh-butuhnya pahala. Tidak ada yang mendatangkan manfaat kecuali zikir kepada Allah, memerintah kebaikan atau mencegah daripada kemungkaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti daripada yang disampaikan oleh beliau pengarang kitab ini supaya kita berhati-hati. Jangan melakukan sesuatu dengan anggota badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk hal-hal yang baik, kecuali untuk ketaatan, kecuali di situ ada manfaat yang kembali kepada kita di akhirat. Karena itu kalau mau berbuat dipikir dulu, kalau mau ngucap dipikir dulu apa manfaatnya, apa bahayanya bagi saya, begitu. Ya, supaya semakin hari ini, ya, semakin tua ini tambah pinter untuk milih-milih ini yang mana nanti kira-kira di akhirat atau manfaatnya apa enggak, begitu. Ya, tidak buang-buang waktu. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan, ya,
diberikan kekuatan untuk meninggalkan segala bentuk maksiat. Amin ya rabbal alamin.